Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dalam sesi yang ketiga ini saya mengajak saudara untuk membahas tentang Yahweh dan Logos ya. Kita sudah tahu bahwa firman itu tidak menjelma jadi manusia. Maksudnya firman itu tidak menjelma jadi Yesus ya. Seperti pemahaman ramai ahli teologi tentang Yohanes pasal 1 ayat 1 itu yang mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Selepas itu ya menjadi manusia, dikatakan manusia. Jadi ramai yang terkeliru di situ sebenarnya tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes sebenarnya dia tidak mengatakan ataupun tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Sebenarnya bukan itu. Kalau kita kaji betul-betul, cuma cara penyampaiannya itu berbeda dengan rasul-rasul yang lain seperti Rasul Matius, Rasul Markus, seperti itu ya. Ya, jadi itulah kita perlu bahaskan ini supaya kita tidak keliru tentang hal-hal seperti itu. Oke. Jadi sebelum kita bergerak pada pembahasan beberapa petikan mengenai Yesus, kita perlu mengenal ya. Kita perlu mengenal, meneliti bermula daripada suara. Selepas Yesus dibaptis itu ada suara, kemudian apabila Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di atas bukit, kemudian tiba-tiba awan menaungi mereka dan mengatakan inilah anakku. Kita perlu tahu siapakah suara itu. So akan datang nanti orang akan mengatakan itu bukan suara Allah. Dia mengatakan anakku. Ada kemungkinan itu adalah suara bapaknya Yusuf. Ini memang ada orang akan buat seperti itu, akan datang nanti. Ya, bayangkan saja selepas Yesus naik ke surga 600 tahun selepas itu. Ada orang mengatakan ataupun kumpulan-kumpulan tertentu mengatakan bahwa Yesus bukan anak Allah. Seperti itu. Jadi kita mulailah dari sekarang mempertahankan hal-hal seperti ini. Minta maaf, sebab ada sedikit masalah kerongkong, ada batuk bah. Ya, jadi itulah kita akan bincang beberapa ayat ini nanti. Jadi untuk memulakan itu kita coba lihat dalam Yohanes pasal 17 ayat 5 sampai 6. Ya. Yohanes pasal 17 ayat 5 sampai 6 saya bacakan di sini. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Oke. Petikan ini jelas menunjukkan bahwa doa Yesus ini dalam Injil Yohanes itu merujuk kepada Yahweh itu sendiri dan bukan kepada roh siapa. Ya. Bagaimana kita tahu? Sebab di sini dikatakan permuliakanlah anak aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oke. Jadi itulah saudara-saudari sekalian, sebelum dunia ada. Bermana Yahweh itu yang dia maksudkan. Bapa itu kan. Oke. Jadi jelaslah di sini bahwa suara yang memanggil Yesus anaknya adalah Yahweh itu sendiri. Ya. Yahweh menyebut Yesus anaknya
dan Yesus memanggil Yahweh Bapaknya. Ya, jadi kita kembali kepada ini. Kita kembali kepada Matius pasal 3 ayat 17 dan Matius pasal 17 ayat 5. Ya, kita kembali ke situ. Saudara sendiri ambil petikan ini dan baca sendiri. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lepas itu, inilah anak yang aku kasihi dan dengarkanlah dia. Seperti itu kan. Oke. Sekarang kita mau tahu, kurang-kurangnya kita boleh kenal pasti, ya, rupa ataupun keadaan Yahweh itu sendiri. Ya. Jadi di dalam Kejadian, ya, untuk membahas ataupun mengetahui tentang bagaimana rupa atau keadaan Yahweh itu sendiri, kita lihat dalam Kejadian dulu lah, sebagai bayangan kita, Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 itu mengatakan, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Yahweh. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, di dalam petikan ini kita ambil gambar dan rupa itu sebagai kata kunci untuk mendapatkan maksud yang disampaikan di dalam petikan ini. Oke, jadi kata kunci gambar. Oke, gambar di situ dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Ibraninya selem. Ya, gambar itu selem. Jadi bukan menunjukkan yang kalau bahasa Inggris itu picture, ya. Tapi dia sebenarnya maksudnya itu image atau keserupaan. Ya. Itu gambar. Kemudian kata kunci yang kedua itu rupa. Ya. Rupa. Dalam bahasa Ibraninya dipanggil dimoth. Ya, dimoth. Ya. Dimoth itu membawa maksud persamaan. Jadi image yang ada persamaan dengan Yahweh. Ya. Image yang ada persamaan dengan Yahweh itu bukan saja di luar yang boleh dilihat, tetapi di dalamnya juga itu. Oke, jadi penjelasan image Yahweh itu seperti atau serupa dan mempunyai persamaan dengan manusia. Ya. Image Yahweh itu memang betul-betul ada persamaan dengan manusia, ya, yang dia ciptakan ini. Jadi itulah saudara. Jelas sekali bahwa kalau itulah yang dimaksudkannya kan, tapi sudah pasti bagi saya, kepercayaan saya itulah yang dimaksudkannya. Jadi apakah sebenarnya persamaan-persamaan itu? Oke, mari kita lihat di dalam petikan ini, yaitu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 22. Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 22 berbunyi seperti ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, ini adalah kata-kata ataupun doa harapan Paulus. Paulus ini adalah pada mulanya adalah seorang ahli Taurat, dan dia memang memahami tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Yahweh itu kepada Musa, dan mereka mengetahui. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab,
daripada perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, ataupun daripada kejadian sampai kepada wahyu, cuma Paulus saja yang menyebut perkataan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi apa yang kita dapat belajar daripada sini? Manusia ini adalah terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Ataupun saya terbalikkan, tubuh yaitu yang badan kita ini, jiwa kita, dan roh kita. Oke, kita tidak ada dikatakan di dalam Alkitab, tapi kita lihat daripada pengalaman secara rohani. Oke, yang kamu nampak, saudara nampak di depan saudara ini adalah manusia yang berkata-kata. Yaitu saya sendirilah, kan? Oke, ini adalah tubuh saya. Yang berkata-kata ini adalah tubuh saya. Tapi ada dua perkara yang saudara tidak nampak. Yaitu jiwa dan roh saya. Tetapi secara pengalaman, secara rohani, saya boleh tunjukkan kepada saudara. Bahwa jiwa kita ini berada di dalam kepala kita sendiri. Ya. Jiwa kita ini tempatnya di dalam otak kita. Bolehlah saya katakan seperti itu. Ya. Dan yang sangat penting sekali di dalam jiwa kita ini, di dalam otak kita ini adalah satu subconscious dan kedua di sini dalam pemikiran kita. Perkara ini sangat diketahui oleh roh-roh yang berasal daripada surga. Sama ada dianya roh kudus ataupun roh-roh jahat. Maksud saya daripada Lucifer lah. Ya, kumpulan Lucifer. Oke. Apabila kita berdoa, biasanya ada gangguan. Sementara kita bercakap, mulut kita mengeluarkan perkataan, tapi pikiran kita itu melayang, memikirkan hal-hal yang lain, ataupun teringat hal-hal yang lain. Jadi itulah, kalau kita terus fokus kepada penyembahan kita, nanti daripada sinilah, daripada kepala inilah akan ada sesuatu yang keluar. Ya, seperti gelombang karan itu macam dia keluar. Nah, jadi saya boleh dapat rasakan, nanti saya akan jelaskan ini di masa-masa yang akan datang tentang jiwa kita ini. Oke, satu lagi, yang keduanya itu adalah, maksud saya keduanya itu adalah kita punya roh. Roh itu kalau Anda diserang, kalau saudara diserang oleh roh-roh jahat, selalunya di sini, di dalam dada kita ini akan bergetar, atau akan ketakutan, ataupun kadang-kadang akan menjadi sempit, macam susah bernafas. Tetapi kalau kita menyembah Yahweh itu bersama-sama dengan Elohim di surga, kita akan merasakan di dada kita ini ada sesuatu yang panas. Kenapa? Sebab disinilah roh kita tinggal. Nah, begitu. Jadi jelas dua perkara ini tidak nampak, tapi kita boleh rasakan. Ya. Jadi begitu juga dengan Yahweh. Begitu juga dengan Yahweh. Ya. Kalau manusia itu mempunyai roh, jiwa, dan tubuh, wahyu di Yahweh, di dalam wahyu kita boleh nampak di sini. Ya, pasal 4 ayat 2. Dia katakan di situ, segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah, kata Rasul Yohanes. Sebuah takhta terdiri di surga dan di takhta itu duduk seorang. Seolah-olah Yahweh itu manusia, seorang, dia kata begitu. Tapi kita lihat kembali dalam Yehezkiel. Ya, dalam Yehezkiel pasal 1 ayat 26. Di Yehezkiel 1:26 mengatakan, di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, ada menyerupai takhta yang kelihatannya
seperti permata lazurit, dan di atas yang menyerupai takhta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Ya, seperti rupa manusia. Itu tubuh. Jadi saya percaya bahwa itu adalah Yahweh. Dia kelihatan seperti manusia, tubuhnya. Dan sudah pasti juga kalau kita baca keseluruhan dalam Wahyu pasal 4 ini, kita dapat melihat bahwa Yahweh itu memang mempunyai roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi rohnya itu jauh sekali berbeza dengan manusia. Bayangkan di hadapan takhta itu ada 7 ubur yang menyala. Itulah roh Yahweh itu sendiri. Ya. Tapi itu bukan sebagai satu perlambangan saja. Perlambangan bahwa Yahweh itu mempunyai 7 roh. 7 roh itu maksudnya dia punya kuasa juga ada di situ. Ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat itu dikatakan di situ kalau manusia mempunyai jiwa. Tapi saya mempunyai kepercayaan bahwa jiwa Yahweh itu yang dipanggil Roh Kudus. Jiwa itu adalah sumber pusat kepada segala akal budi pemikiran, dan logos itu sendiri ada dalam jiwa Yahweh itu sendiri. Jadi itulah. Yahweh menciptakan manusia sama image dengan Yahweh itu sendiri. Dia punya tubuh, dia punya jiwa, dia punya roh. Tapi kita punya jiwa dan roh ini terbatas. Sementara Yahweh itu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi itulah kita dapat melihat bahwa ada persamaan manusia dengan Yahweh itu yang punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Oke, sekarang kita pergi kepada pembahasan. Siapakah sebenarnya suara itu? Tadi kita sudah nampaklah kan suara, kita belum nampaklah, tapi suara itu adakah itu suara Bapa Yesus yaitu Yusuf ataupun suara Yahweh itu sendiri. Nah, sekarang ini kita pembahasan kita. Oke, mari kita lihat dalam Matius pasal 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Bermana itu suara Yahweh. Jelas sekali bahwa itu adalah suara Yahweh. Oke, ada suatu kata kunci, ada kata kuncinya di sini. Itu bukan satu tapi 2 kata kunci di sini, yaitu yang kukasihi dan aku berkenan. Kita ambil satu perkataan saja, kasihi dan berkenan. Oke. Yang dikasihi ini dalam bahasa Yunaninya dipanggil agapetos. Saya harap intonasi saya itu betul lah ya, agapetos. Ya, dalam bahasa ini selain membawa maksud kasih, ya, ia juga membawa maksud sayang, ya. Perkataan sayang dan kasih ini kita akan bedakan betul-betul ini, saudara. Kasih dan sayang ini berbeda dengan cinta. Ya. Kalau cinta itu eros, ya, eros. Ya, rasa cinta mempunyai perasaan sayang, tetapi ada campur gaul dengan perasaan naluri seks. Seperti itu. Ya. Ada nafsu seks. Dia mencintai tapi dia ada perasaan seks. Nah, secara normalnya perasaan ini biasanya terjadi di antara suami dan istri. Kalau ada terjadi di antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan suami istri, itu yang dikatakan oleh Yesus berzina di dalam hatimu.
Itu yang kita kan lihat itu. Oke. Jadi agapetos berasal daripada perkataan agape sebenarnya. Oke. Agapetos itu um, apa itu kasih dan sayang itu berasal daripada bahasa Yunani yaitu agape. Ya. Saya teringat dulu kita diajar tentang jenis-jenis kasih dan ada 4 jenis kasih kalau saya tidak silap. Tapi saya bahaskan di sini 2 sajalah. Ya, agape dengan eros. Ya. Oke, maksud agapetus bukan saja berperasaan kasih atau sayang. Oke, tetapi perasaan sayang atau kasih itu dikuasai oleh sikap memelihara dan bertanggung jawab. Itulah perasaan agape Yahweh kepada Yesus. Ya. Oke, sekarang kita masuk kepada kata kunci yang kedua yaitu berkenan. Ya. Berkenan ini dalam bahasa Yunaninya dipanggil eudokeo. Ya, eudokeo. Saya harap sebutan saya ini betul lah ya. Nah, artinya eudokeo ini berbesar hati ataupun menyenangkan hati. Dia tidak katakan di situ berbangga, ya, tapi dia menyenangkan hati. Ya, bayangkan saja kalau kita mempunyai binatang peliharaan, kalau dia punya sikap-sikap itu baik, menyenangkan hati kita. Itulah Yesus itu kepada Yahweh. Sikap Yesus itu menyenangkan Yahweh dan Yahweh berkenan sangat dengan Yesus. Oke. Kemudian kita lihat dalam Matius, ya. Kita sudah nampak di situ bahwa Yahweh senang hati dan berbesar hati dan dia sangat berkenan sangat kepada Yesus. Dan sekarang kita lihat dalam Matius pasal 17 ayat 5 dikatakannya di situ Rasul Matius mengatakan dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan dan terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Oke, tadi kita sudah membahas kasih dan berkenan. Sekarang kita ambil kata kunci dengarkanlah itu. Ya, kita ambil kata kunci dengarkanlah. Oke. Dengarkanlah dalam bahasa Yunani itu dipanggil akuo. Ya, akuo. Dalam bahasa Yunani akuo ini merupakan suatu proses. Bagi saya ia merupakan suatu proses. Dengarkanlah itu merupakan suatu proses. Saya percaya saudara masih ingat kalau saudara ada melihat video saya sebelum itu tentang genosis, ya. Bukan genosis, ginosko, ya. Proses mengenal, mengetahui dan memahami. Ada 3 proses di situ kan. Ginosko itu mengenal, mengetahui dan memahami. Memahami itu adalah kita harus faham keadaan itu dan kita harus mematuhinya. Gitu. Itu jauh lebih dalam. Ya. Dan sekarang kita pergi pula kepada proses. Ini kita anggap ini sebagai proses itu dengarkanlah. Itu memang betul-betul satu proses. Dengarkanlah bermakna ia merupakan suatu tindakan. Ya. Dan di dalam bahasa Yunaninya itu yaitu akuo itu ya benar-benar suatu proses ya, suatu arahan daripada Yahweh itu sendiri. Oke. Apakah maksud akuo itu? Satu memanglah mendengar. Ya. Mendengar yang dia maksudkan itu memberi perhatian sepenuhnya tentang apa yang kita pelajari.
Apa yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri sebagai manusia yang menjadikan logos itu kehidupannya, kita perlu dengar daripada Yesus sendiri. Yesus sudah tidak ada, sudah naik ke surga. Tapi Alkitabnya itu ada di sini. Perkataan-perkataannya itu maksud saya ada di dalam Alkitab. Itu. Jadi kita dengarkanlah, kita belajarlah di situ. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Yesus sudah di surga, tapi Roh Kudus yang keluar daripada jiwa Yahweh itu sendiri bersama-sama dengan kita di dunia. Bagi mereka yang percaya. Oke? Jadi mendengar artinya memberi perhatian sepenuhnya. Itu proses yang pertama. Proses yang pertama. Proses yang kedua, memahami. Ya. Proses yang kedua, memahami. Dalam proses ginosko kita ada mengenal, mengetahui, dan memahami. Di sini pula proses yang kedua, memahami itu. Ya, memahami maksudnya memahami dengan sejelas-jelasnya apa yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan itu, logos itu sendiri. Yang disampaikan oleh para rasulnya. Ya. Daripada 12 rasul itu, saya katakan 12 rasul itu, buanglah Yudas Iskariot, diganti dengan Paulus. Jadi masih lagi tetap 12 lah. Jadi daripada 12 rasul itu, cuma yang sempat memberi kesaksian tentang Yesus adalah Matius, Markus, Yohanes, dan Paulus. Yang kelimanya itu adalah Lukas sendiri. Ya. Lukas dia bukan murid, tetapi dia membuat laporan kepada kerajaan pada waktu itu, kerajaan Romawi kalau tidak silap pada waktu itu. Sebab itu di dalam permulaan ayatnya itu, kamu baca sendirilah, ya, baca sendiri, kamu boleh faham itu. Oke, itu proses yang kedua, yaitu memahami. Proses yang ketiga di dalam akua itu ialah memikirkan. Kita kena memikirkan, maksudnya merumuskan maksud yang dikatakan ataupun disampaikan di dalam firman Tuhan itu sendiri. Kita kena fikirkan, kita rumuskan. Ya. Di dalam Matius dan Markus menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus pada awalnya. Kenapa di dalam Injil Yohanes itu dia tidak menceritakan kelahiran Tuhan Yesus, tapi terus mengatakan pada mulanya adalah firman, macam betul-betul di dalam Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tapi di dalam Injil Yohanes itu mengatakan pada mulanya adalah firman. Berbeda kan, tetapi maksud yang sama. Dan kita kena percaya, kita kena buat kajian, kenapa Rasul Yohanes berkata begitu. Dia adalah penulis terakhir. Dalam keadaan itu sebenarnya masih di dalam satu pergumulan ataupun perdebatan. Ini jarang sekali kita dengar itu. Perdebatan di antara orang-orang Yahudi yang berfahaman, yang ahli-ahli Taurat dan pengikut-pengikut Yesus. Ya, jadi dia kena buat begitulah. Dan dia pun tidak boleh juga. Rasul Yohanes ini sebenarnya dia tidak berada di halayak ramai. Dia terbuang di Pulau Patmos. Jadi bagaimana cara dia menyatakan itu? Pendirian dia ataupun pemahaman dia
tentang siapakah Yesus, dia itulah pada mulanya adalah firman. In arche in logos. Dia kata begitu. Pada mulanya adalah logos. Dan logos itu bersama-sama dengan Yahweh. Dan logos itu adalah Yahweh. Itu adalah pemahaman yang dia berikan kepada ahli-ahli Taurat ataupun bangsa Yahudi yang memahami Yahweh itu melalui Taurat Musa. Oke. Saya pikir belum jelas betul, tapi saya harap Roh Kudus akan memimpin saudara. Itu yang ketiga lah kan, memikirkan dalam proses aqua. Dan yang terakhir sekali, ini yang sangat penting. Mendengar, memahami, memikirkan, dan yang terakhir sekali itu adalah membuat keputusan. Apabila kita sudah mendengar, ataupun kita sudah belajar, ataupun saya katakan apabila kita sudah memberi perhatian sepenuhnya kepada logos firman Tuhan yang disampaikan, yang ditulis di dalam Alkitab, kemudian kita sudah memahami dengan sejelas-jelasnya, selepas itu kita gunakan akal budi pemikiran kita untuk merumuskan apakah maksud yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab itu. Adakah dia membawa kesesatan ataupun membawa keselamatan? Itu dasar pemikiran kita, ya. Ataupun membawa kepada kehidupan yang kekal atau sebaliknya. Maka dalam proses membuat keputusan, sama ada kita menerima atau yakin atau menghormati firman yang disampaikan oleh para rasul melalui tulisan-tulisan di dalam Alkitab, dan menghormati, mematuhi, atau kita membuat keputusan menolak ajaran dalam firman Tuhan itu sendiri. Itu terserah kepada kita, ya, terserah kepada kita. Ada orang yang agama-agama yang main paksa. Tetapi di dalam mengikut Yesus kita tidak perlu main paksa-paksa, ya. Kita tidak perlu main paksa-paksa. Kau dapatkan seseorang itu pun karena hasil paksaanmu. Saya pikir jauh lebih baik lagi hadiah ataupun pahala yang kita dapat kalau kita mempunyai suatu kehidupan yang kudus di hadapan Yahweh itu seperti yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Ya, apa salahnya kita hidup kudus seperti Yesus, kemudian kita mendoakan orang lain? Saya ada kesaksian. Kesaksian saya ini, itulah saya berdoa tentang seseorang yang lari daripada Yesus. Waktu kecilnya, dia diselamatkan oleh Yesus. Apabila dia didoakan, dia sembuh. Kemudian apabila dia sudah besar, dia tinggalkan Yesus. Dan diam-diam saya berdoa. Kuasa dan darah Yesus menguasai anak ini. Kuasa dan darah Yesus menguasai anak ini. Kuasa dan darah Yesus menguasai anak ini. Kalaupun tidak setiap hari, tapi bolehlah saya katakan setiap minggu, saya mesti bawa mereka dalam doa. Apa yang terjadi? Dia sekarang menjadi pahlawan Kristus. Haleluya. Amin. Jadi itulah saudara-saudariku sekalian. Untuk mengakhiri pembahasan kali ini, mari kita tanya diri kita sendiri. Menerima apa yang dikabarkan
oleh firman Tuhan di dalam Alkitab ataupun menolak. Keputusan itu adalah di tangan saudara-saudara sekalian. Ya, semada saudara menghormati, saudara mau hidup kudus seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan, ataupun sebaliknya, itu ada di tangan saudara sekalian. Ya, jadi itulah keputusan ada di tangan saudara dan saudari, dan harap jangan sekali-kali buat keputusan yang silap. Ya, Tuhan memberkati saudara dan saudari sekalian. Amin.